Silakan pendeta. Selamat pagi. Saya mau cek sound dulu ini. Jelas pendeta, terima kasih. Oke. Izin share ya. Apa saya sudah dijadikan co-host ya? Oke, siap. Apa sudah nampak di layar? Sudah Pak Sudah Pendeta. pendeta. Oke, selamat pagi sahabat-sahabat United Prayer Indonesia. Saya berterima kasih untuk kesempatan kembali mengadakan training sepanjang 1 pekan ini setiap pagi, dan tema kita adalah integritas dengan konsekuensi-konsekuensi. Dan tiap hari ada judul yang kita akan pelajari bersama. Pagi ini di hari pertama judulnya adalah siapa yang mempengaruhi Anda, dengan kalimat tambahan integritas yang terancam. Jika kita membahas tentang integritas, maka konotasi yang sangat dalam dari kata ini berkaitan dengan karakter dari figur seseorang. Dan saya pikir sahabat-sahabat doa tahu apa arti integritas, di mana ini adalah merupakan sebuah karakter yang tidak akan berubah dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Dan untuk sampai pada titik ini, seseorang akan terancam untuk mengorbankannya atau mempertahankannya. Selalu ada konsekuensi yang akan dihadapi, apakah itu positif atau negatif dalam persepsi figur yang bersangkutan. Dan ini bisa merugikan atau menguntungkan orang tersebut. Dia bisa saja kehilangan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan dengan mengorbankan integritasnya, atau bahkan kehilangan keselamatan yang ingin diperolehnya. Saya mengambil satu ayat yang ada di Markus 8 ayat 36, tapi menggunakan versi TEV atau Today's English Version. Bahasa Inggrisnya itu bunyinya begitu. Does a person gain anything if he wins the world but loses his life? Of course not. Ya. Dan Anda dan saya harus memilih. Pilihan selalu menghasilkan konsekuensi, apakah kita suka atau tidak. Kita tetap harus memilih apakah ingin mempertahankan integritas kita atau bahkan mengorbankannya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau tidak salah itu hari Rabu atau hari Kamis, saya mengikuti webinar internasional yang diadakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan salah satu narasumber dari sekitar 5-7 orang pembicara memaparkan, beliau ini adalah Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, Profesor Dr. Seger Handoyo. Beliau mengutip tentang undang-undang yang berbeda. Namun penekanannya yang diekspos adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Saya senang karena dulu kita berpikir WHO itu hanya menaruh 3 aspek, fisik, mental, dan sosial. Tapi tidak keempat-empatnya, di mana ini merupakan 4 aspek dari figur seseorang berkaitan dengan kesehatan jiwa.
Jadi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 itu, ini transformasinya ya, dari tahun 1966 Undang-Undang Nomor 3 sampai ke 18 yang 2014. Anda perhatikan, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, akhirnya ya spiritual dimasukin, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan ini yang terakhir, mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Perhatikan poin ini, mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Pada prinsipnya, suka atau tidak, Anda dan saya akan menjadi influencer. Ya, orang yang mempengaruhi, whether you like it or not. Jadi kalau perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial kita mempengaruhi komunitas di mana kita berada, maka kita bisa memberikan kontribusi bagi komunitas di mana kita berada. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi di sekitar kita jika kita tidak bergaul, tidak berbaur dengan komunitas di mana kita berada? Selama ini mungkin ya kita hanya bergaul dengan teman-teman sesama gereja, sesama komunitas, sesama rumpun keluarga, dan sahabat-sahabat yang kita sukai. Coba Anda perhatikan logo yang kita gunakan, yang sering kita pakai, berkaitan dengan I Will Go. Ya, ini yang selalu kita gunakan. Indikasinya ada orang yang pergi, ya. Kemudian lihat berjalan. Penekanannya selalu agar kita pergi keluar sana, bukan hanya mengundang. Tanpa melakukan inisiasi untuk berbaur, bergaul, dan bersahabat, agar proses selanjutnya bisa menjadi lebih mudah bagi orang untuk membentuk trust dan kepercayaan terhadap kita. Ya, apakah kita pergi ke luar sana, berbaur, bergaul, dan bersahabat? Ingat, ada 5 kunci sukses metode Kristus. Yang pertama itu selalu gagal kita lakukan. Mingle with people. Ya, kenapa kita perlu keluar? Karena we are going to be an influencer to the world. Pertanyaan topik kita pagi ini, who is influencing you? Siapa yang mempengaruhi Anda? Anda ingat kan Matius 5 ayat 13-14? Ini adalah misi yang sangat mungkin terjadi kalau kita memiliki integritas yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, who are going to be the light and salt that influence the world? Ya, lalu mempengaruhi perilaku orang lain. Anda dan saya adalah garam dan terang dunia. Kalau garam kita jadi tawar, bagaimana bisa jadi asin? Enggak guna lagi ya, dibuang dan diinjak orang. Kita juga adalah terang dunia. Tidak mungkin kota terletak di atas gunung bisa tersembunyi kalau kita ada di atas. Ya, influencer. Saya cek di website ini. Kalau Anda boleh cek di neilscaver.com. Ya, ada 30 top Instagram influencer yang bisa diikuti tahun 2022. Anda perhatikan isi table of contents-nya, mulai dari beauty influencers, fashion and style influencers, food influencers, lifestyle influencers, photography influencers, fitness influencers, travel influencers, TikTokers, dan bahkan YouTubers. Pertanyaannya, dari semua influencer ini, Anda perhatikan banyak sekali pengikutnya. Ada 50 juta, ya. Ini Gigi Hadid 73 juta, ya. Banyak sekali. Apakah mereka mempengaruhi Anda sampai Anda terpengaruh, Anda punya perilaku? Anda yang bisa jawab. Salah satu presentasi yang diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Indonesia dalam webinar internasional yang saya ikuti, Anda perhatikan statistik
yang ada. 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental emosional. 1 dari 10. Jadi dari sekian banyak orang, kalau ada puluhan, 10 orang, satunya itu punya masalah mental emosional. Kemudian 1 dari 16 orang mengalami depresi. Ini kondisi kesehatan jiwa di Indonesia ya. Baru-baru dipaparkan beberapa hari lalu waktu saya mengikuti. 2 dari 1.000 orang mengalami gangguan jiwa berat. Nah, masalahnya semua dampak ini bisa Anda alami kalau Anda yang terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Jadi perlu kita benar-benar punya self-awareness yang tinggi agar integritas kita tidak dipengaruhi. Tapi justru sebaliknya, kita mempengaruhi orang lain. Anda lihat Markus 8 ayat 36. Apa untungnya bagi dunia kalau ia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya sendiri? Saya gunakan kata sensitive insight karena begini. Orang bisa menginjil, baptisan banyak, nama tenar, jadi pemimpin dan pegang posisi tinggi di organisasi. Tetapi bagaimana dengan integritas mereka? Anda juga begitu dengan saya. Mungkin Anda dan saya bisa sering aktif melakukan pelayanan, bahkan terkenal karena penginjilan yang kita lakukan. Tapi, apakah Anda mudah tersinggung? Apakah Anda cepat marah? Apakah Anda mudah stres? Atau cepat putus asa karena hal yang terjadi yang Tuhan izinkan, yang sebenarnya untuk mendewasakan Anda punya integritas. Masih banyak lagi indikasi lain yang masuk dalam kategori penyakit mental emotional, gangguan mental emotional. Ini memprihatinkan loh, karena 1 dari 10. Ya, jadi kalau emosional Anda tidak terganggu, bersyukurlah. Ini materi saya pagi ini. Jadi pertanyaan ini harus Anda dan saya yang jawab, karena Anda yang sedang menjalani perjalanan hidup Anda. Ya, Anda dan saya bisa kehilangan kesempatan dan benefit kalau pengaruh luar akan lebih mudah mempengaruhi integritas Anda dibanding Anda yang mempengaruhi situasi dan kondisi serta komunitas di sekeliling Anda. Pertanyaan ini harus Anda jawab, ya, harus Anda jawab, dan dalam perjalanan hidup ini Andalah yang memilih dan memutuskan apakah Anda sedang terancam Anda punya integritas dengan cara memaintain, mendevelop, memperkembang Anda punya karakter. Ini pelajaran kita pagi ini, kita lanjut nanti besok. Semoga Tuhan memberkati kita.